Ngobras, ngobrol update seputar pendidikan bareng PGRI. Sembilan 8.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Apmini, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Kembali saya Santi Rosalia dalam program Ngobras, ngobrol update seputar pendidikan bersama PGRI. Dan hari ini luar biasa, Anda bisa menyimak programnya setiap hari Kamis ya, jam 2 siang tentu saja. Saya agak deg-degan karena tamu yang hadir dari jauh, dari Jakarta, dan beliau ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PWPGRI, Ibu Unifa Rosidi, dan juga sekaligus ada Bapak kita Ketua PGRI Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhdi S.H.M. Hum. Dan siaran Ngobras ini bisa Anda simak di frekuensi 98.5 FM. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan lewat YouTube Live Apredio Semarang, Instagram Live di Apredio SMG, dan live streaming apredio.id yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store. Jadi Anda sudah bisa mendengarkan Apredio di mana saja dan kapan saja. Baik, Apinia langsung saja ya, Santi menyapa narasumber-narasumber yang sudah hadir lewat virtual di Ngobras hari ini. Dan tentu saja karena kita sudah di era digital, jadi kita berasa ada di negeri Wakanda. Narasumber satu ada di Jakarta, narasumber satunya di kantornya, dan Santi ada di studio. Langsung saja, selamat siang Bu Uni, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi, Pak Ketua, Pak Muhdi, dan para pendengar semuanya. Saya sehat, semoga semua teman-teman sehat dan semangat. Alhamdulillah, terima kasih, sehat selalu Ibu Uni ya. Dan selamat siang juga Pak Muhdi, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Santi, selamat siang Prof. Unifa Rosidi, Ketua Umum Pengurus Besar, dan selamat siang semua pendengar. Dan bisa menyaksikan ya, yang menyaksikan lewat YouTube. Baik, ini adalah sibuk-sibuknya PGRI ya Pak, karena menjelang HUT, kemudian Hari Guru Nasional juga nanti yang akan dihelat di Semarang, di Jawa Tengah ini sebagai tuan rumahnya. Tadi Bapak juga sempat sebelum masuk masih ada koordinasi ini dan itu gitu ya. Tapi komitmen setiap Kamis kita akan menyapa adminnya. Baik, Prof. Uni dan juga Pak Mu, di hari ini Ngobras kita akan angkat tema nasib tunjangan profesi guru atau TPG ke depan. Tanda tanya besar ya. Dan mungkin ini masih ada resonansi dari hilangnya pasal yang mengatur tunjangan profesi guru atau TPG di dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional ya, Bu Uni ya? Iya. Saya kira bukan hanya saya sendiri ya. Seluruh Indonesia Raya itu kaget, tercengang gitu. Ya Pak Muhdi, apalagi Pak Ketua ini langsung berkomunikasi, loh dia tuh puiki gitu. Nah inilah pentingnya PGRI untuk mengambil posisi bahwa kita harus mengawal demi sebesar-besarnya kepentingan guru, dosen negeri, swasta yang sertifikasi yang belum gitu ya, agar kepentingan mereka dan bahwa guru dosen sebagai profesi tetap terjaga dengan baik. Itulah sebabnya kita ada. Baik, Bu Uni, apakah berpengaruh besar ya tunjangan profesi guru ini terhadap kinerja guru, Ibu? Halo Pak Muhdi, itu pertanyaan kita jawab bareng-bareng. Teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui, saya ingin memberi apresiasi dulu sama PGRI Provinsi Jawa Tengah. Saya tahu Pak Ketua, Pak Muhdi ini menumpahkan segala pikirannya, bahkan ketika kita mengetahui perjuangan yang amat sangat pelik ini, yang pertama kali mengundang saya secara resmi itu PGRI Provinsi Jawa Tengah yang diketuai Pak Muhdi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, dan apakah ada hubungannya? Ya jelas dong, ya, karena kita nggak ingin banding-bandingin dengan negara lain. Tapi yang paling utama, pengaruhnya jelas karena dia menyatakan itu sebagai sebuah profesi. Jadi penghargaannya kepada profesi. Kalau gitu, kalau nggak ada pengaruhnya, bagaimana dong? Kenapa kita harus berjuang? Karena itu meningkatkan harkat martabat guru dan dunia pendidikan secara luas.
Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan guru dan dosen, tapi untuk kepentingan dunia pendidikan. Kalau kita ingin mengatakan bahwa guru dosen adalah sebuah profesi, memang negara dalam hal ini kementerian harus memberikan perhatian yang layak bagi guru dan dosen. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Mudi melengkapi. Iya, jadi terkait dua hal pokok ya yang saya jujur aja awalnya terlalu luas ya, berpikirnya banyak hal gitu ya. Setelah komunikasi dengan Bu Ketum, nah ini saya harus belajar banyak ini ya. Ada banyak hal masalah, tetapi dalam berjuang ternyata harus fokus. Ini strategi, ini luar biasa. Saya jadi tadinya diskusi dengan teman-teman, wah ini pasal demi pasal sampai dibanding-bandingkan itu, Bu Santi kan. Ya. Dan itu benar, dan itu nggak salah, dan itu nggak salah, dan itu benar. Iya. Ya. Tapi nampaknya dalam kondisi yang menurut saya sangat berat ini, nampaknya kita harus punya fokus. Dan dalam perjuangan akhirnya harus sadar bagaimana kita sebanyak-banyaknya orang yang merasa punya masalah yang sama. Nah, tidak semua orang merasa punya masalah terhadap yang ABCD ternyata. Tetapi untuk yang satu ini, semua guru, semua dosen, baik yang sudah dapat tunjangan profesi maupun yang belum, itu merasa punya nasib yang sama. Dan di sini menurut saya Bu Ketum sukses membawa itu dan akhirnya didukung oleh semua komponen dan dipahami juga oleh para pengambil kebijakan. Ini yang pertama saya ingin sampaikan satu hal, maka saya ke teman-teman di Jawa Tengah mengingatkan kembali kepada semua dalam berjuang ini kita pakai strategi. Dan Bu Ketum telah memilih jalan yang menurut saya tepat dan kita harus bersama-sama di belakang beliau untuk membangun perjuangan ini sampai tuntas. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang kenapa menjadi penting. Saya, Bu Uni, saya kira kita sama-sama merasakan betapa beratnya melahirkan undang-undang guru. Dan di dalam undang-undang guru memang banyak hal yang kita sebut saja dapatkan perlindungannya terhadap guru. Tetapi satu perlindungan yang menurut saya dirasakan sepenuhnya oleh para guru dan waktu itu diperjuangkan dengan kesejahteraan, kata-kata kesejahteraan, yaitu tunjangan profesi. Dan tunjangan profesi hanya bisa didapatkan manakala guru disebut profesi. Dan akhirnya undang-undang guru lahir. Dirasakan betul kehadiran PGRI, kehadiran pemerintah ya, karena ini dinikmati oleh guru negeri maupun guru swasta. Ini kehadiran pemerintah dirasakan betul. Pada saat mulai dirasakan, memang betul belum semuanya, tapi betul yang dikatakan Bu Ketum sering mengatakan, loh kalau belum semua kan bukan salah PGRI gitu. Kan yang memprogramkan 10 tahun kan pemerintah juga, yang salah kan mestinya yang nggak menyelesaikan 10 tahun, mestinya kan begitu. Karena ini waktunya belum 10 tahun ya Pak ya? 10 tahun udah lewat kan, gitu ya. Tapi kan dihadap-hadapkan. Nah disitulah kita menjadi merasa sangat terusik apa yang kita perjuangkan, apa yang sekarang sudah dirasakan, kok tahu-tahu akan ditelan oleh bumi. Maka itulah saya jadi menggambarkan Uni itu seperti waktu mahasiswa di 2008 ya, 8 ya. Yeah. Di mana semua mahasiswa merasakan hal yang sama sehingga melakukan gerakan yang sama, tidak usah disuruh. Kalau Bu Ketum kemarin memerintahkan turun, ya turun beneran itu bukan 100.000 lagi, itu bisa 500.000 itu akan turun ke Jakarta. Nah, karena apa? Semua punya masalah yang sama, tidak hanya guru tapi juga dosen. Inilah yang saya kira sekali lagi penting, bukan masalah uangnya, tapi pertama penghargaan sebagai profesi yang mulia ini disebut profesi. Yang selanjutnya wong dihargai kok orang nono apa buktinya kan ya, itulah namanya tunjangan profesi. Ini yang saya kira itu Mbak Santi ya. Iya. Baik. Dan untuk mendapatkan itu kan ada syarat-syarat atau kriteria ya sebetulnya ya, Prof Uni dan juga Pak Mudi ya. Oh ya. Enggak Bu.
Enggak, Pak Muhdi aja Pak Ketua. Kalau kriteria itu kan dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dan karena kita menyatakan profesi, maka ada sebuah keputusan fenomenal yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan itu harus kita apresiasi, dan orang luar negeri juga mengapresiasi. Misalnya, guru harus S1, betul kan? Ya. Harus meningkatkan kompetensinya. Guru harus, dan sejumlah lagi syarat yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, meskipun awalnya berat, tetapi karena itu tadi sebuah kebanggaan bahwa kita sebagai profesi, guru beramai-ramai sekolah event menggunakan dananya sendiri. Nah, kalau kemudian setback, balik lagi bahwa guru tidak dinyatakan sebagai profesi, sama dengan profesi-profesi lain yang tidak memerlukan syarat sebagai profesi, itu adalah sebuah kemunduran. Dan PGRI sudah menyatakan diri sebagai organisasi profesi, maka PGRI juga terus melakukan transformasi. Kampus-kampus PGRI menyediakan jurusan untuk meneruskan teman-teman S1. Kampus-kampus pendidikan yang terus diupdate. Itu artinya peran serta PGRI itu di dalam satu sistem kebijakan pendidikan nasional itu sangat luar biasa gitu. Bukan saja kita yes man bahwa karena kita dikasih tunjangan profesi maka kita senang. Tapi kita langsung menyiapkan pelatihan PGRI di berbagai tingkatan, menyelenggarakan pendidikan tinggi. Itu menunjukkan bahwa profesi adalah sangat diperlukan dan didukung untuk masa depan guru dan dosen. Iya, baik. Pak Muhdi, ada yang mau disampaikan nih Pak, berkenaan dengan syarat dan kriteria memang yang menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk mendapatkan ini Pak. Iya, seperti Bu tadi saya sampaikan minimal pendidikan S1 ya. Lalu syarat yang lain kan mereka guru tetap baik sekolah negeri swasta. Inilah kenapa PGRI malah dipimpin oleh Bu Ketum itu begitu getolnya bagaimana memastikan status para guru. Karena kalau statusnya nggak ada seperti guru honorer itu sampai kiamat juga nggak dapat tunjangan profesi gitu. Maka saya sampai-sampai kadang-kadang saya kasihan juga ya, dulu kita berjuang semua jadi PNS itu Bu Uni memperjuangkan lalu harus terima dengan P3K. Saya tahu ibu dilawan oleh para guru honorer pada awalnya. Tapi ya pemimpin memang harus mengambil sikap, mengambil kesempatan. Pada saat kita terus hanya bernegosiasi nggak selesai-selesai juga nggak dapat apa-apa. Akhirnya P3K mulai berjalan walaupun kita kritik karena masih 30%. Ini sedang kita kejar, maka jangan dikira kita berhenti ya berjuang untuk memperjuangkan status. Tapi apa artinya statusnya mau dapat, lalu tunjangannya mau hilang? Nah ini yang kemarin ya. Nah ini yang saya kira menjadi penting. Dan hari ini saya mungkin ingin mengantar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PGRI melalui Ketua Umum dengan cara-cara yang sangat cerdas, kelihatan mungkin tidak begitu ramai orang yang bicara, tapi fokus dan membawa pasukan di belakang yang memang solid dengan cara-cara beliau langsung tembus ke, sebut aja kalau orang ke sasaran, ke jantung, melalui negosiasi yang orang lain tidak punya tidak mungkin bisa menembus itu. Dan kami terus mendapat informasi yang valid, dan ini yang membuat seluruh PGRI di Indonesia kompak. Karena apa? Kita sebenarnya nggak sabar gitu sudah. Ini ngapain kok nggak selesai-selesai urusannya gitu ya. Tapi Ibu selalu meyakinkan progres sedang terus berjalan. Dan pada akhirnya, ini yang saya kira nanti Ibu harus banyak menjelaskan. Tanggal 20 ini masa-masa kritis setelah Komisi 10 udah angkat tangan menurut saya waktu itu. Wah, udah nggak bisa ini diberikan. Ibu masih sabar saya kira ya, kok yang masih ya, ini hawannya panas. Maka kami ingat kita di Jakarta sudah pokoknya nunggu perintah gitu loh, turun-turun gitu. Ibu selalu nanti dulu. Dan akhirnya tanggal 20 di masa sangat kritis itu kan kita sudah menunggu. Maaf ya Bu Ketum, tanggal 20 itu pada saat kita tahu akan ada penetapan apakah masuk prolegnas atau tidak, itu kan tinggal tunggu perintah saja.
Kalau ini masuk prolegnas, berarti masih seperti konsep Agustus itu, maka kita siap-siap akan berangkat. Tahu-tahu pagi Ibu Ketum WA ke kami sekarang sedang di istana, itu nggak terduga. Kok jadi sudah sampai di istana ya? Kemarin nggak ada ceritanya, nanti Ibu bisa. Tapi tanggalnya betul-betul saya catat. Dan tanggal itu adalah tanggal akan ada rapat di balik itu. Iya. Tapi pagi Bu Uni sudah dipanggil Presiden. Apa ada? Presiden manggil nggak punya maksud apa-apa ya? Pasti ada. Apalagi mendadak kan? Maka kalau kami tidak orang bodoh, pasti ada sesuatu yang akan diperoleh. Betul. Begitu siangnya kita ikuti keputusannya ditunda seperti tuntutan awal, kita bicara lagi. Kami merasa sebenarnya penundaan sudah tadi pagi, gitu. Menurut saya sudah tadi pagi. Ini mesti perintah Presiden. Lah sekarang Mbak Santi, kami menjadi garis itu semakin jelas setelah tanggal 26 Menteri mengeluarkan Permendikbudristek 54 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik, mengubah untuk dalam jabatan itu dari yang lama ke yang baru. Kalau begitu ya memang nampaknya tuntutan Bu Ketum ini dipenuhi, walaupun sekarang belum hitam di atas putih. Sekarang kami mengatakan jalannya mulai terlihat. Kalau memang mau menghapus, berarti tidak usah mengeluarkan kebijakan baru ini. Walaupun saya baca kebijakan ini nanti ada beberapa hal yang bisa kita kritisi bersama. Tetapi sekali lagi kami melihat jalannya jelas. Ini ada rentetan, walaupun ini kita masih nunggu, kami berharap seperti pemikiran kami, berarti kata profesi dan tunjangan profesi akan tetap ada. Dan ini menurut saya satu keberhasilan yang luar biasa telah dilakukan tanpa harus turun ke jalan, ternyata bisa berhasil. Ini mungkin yang membedakan kepemimpinan ini Pak. Negosiasinya betul-betul sukses, dan sekali lagi kita juga seperti yang pernah saya berkali-kali sampaikan ke Ibu, jangan lengah ya Bu, ini tetap saja kemungkinan ada jebakan Batman itu ada. Maka terus, tapi waspada ya Pak. Iya, ini Bu Ketum kalau bercerita itu kan yang melakukan. Iya, kami betul. Membaca saja ya. Ini tanda-tanda langkahnya kemana, dan sekali lagi apresiasi kami dari Jawa Tengah terutama luar biasa. Dan saya ini kalau sampai ini kemarin tidak berhasil seperti ini ya ikut bersalah gitu ya, suruh meminta berhenti turun ya. Satu komando. Nah, kalau tidak sukses kan juga mesti ikut bersalah ya. Tapi alhamdulillah kami sekarang merasakan rasa syukurnya, rasa bahagianya, dan apa yang dipilih jalan ini ternyata sukses. Dan pada teman-teman para guru, kita terus berjuang. Tapi sekali lagi inilah perjuangan yang dipimpin Bu Uni untuk ini perjuangannya nggak main-main ya. Kalau dulu kita berjuang P3K menurut saya dulu sudah berat Bu, tapi sekarang ini jauh lebih berat karena ini sangat politis dan berjangka panjang. Iya, dampaknya akan sangat jelas kelihatan begitu ya Pak Mudi. Makanya kalau dikaitkan dengan judul ini sementara aman. Sementara ya, tetap waspada ya Bu. Silakan Prof Uni. Mbak Santi, Pak Ketua ini sangat sistematis ya kalau menguraikannya. Jadi saya ikut senang gitu. Tapi sebenarnya beyond dari semua itu adalah ketika kami ketika kami diundang untuk pertama kali secara resmi oleh Provinsi Jawa Tengah. Bagi kami Jawa Tengah itu barometer. Siapa yang bisa mengatakan dan meragukan bagaimana Jawa Tengah membangun organisasinya ini? Sangat solid, sangat sistematis, sangat komprehensif. Tiba-tiba mereka mengatakan, pokoknya Bu Ketum itu TPG harga mati, pokoknya Bu Ketum ini begini. Ini sebenarnya yang menjadi trigger utama saya untuk melakukan sesuatu yang lebih ini lagi ya, lebih besar, lebih sistematis, lebih gimana ya dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya saya juga sangat berterima kasih sih sebenarnya di drive oleh Jawa Tengah. Pak Ketua, Pak Mudi mengundang semua dan kita berunding, dan dari situ saya memang menyampaikan bahwa
Kita memang harus fokus dan tunjangan profesi itu the common interest. Kepentingan semua gitu. Dan saya juga makasih juga loh ya ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden rawuh memberi amanat kepada kita semua pada tanggal 3 ini. Kita akan ikut bersama di Jawa Tengah dan kami mengundang para guru untuk sekaligus menyampaikan terima kasih. Dan saya ingin juga sampaikan kemarin kita diskusi dengan BPIP dan saya menangkap sekali spirit para pemimpin di BPIP itu untuk mendukung. Jadi semakin memperkuat ya Pak Mudi ya, betul. Bahwa mendukung tentang pentingnya TPG ini. Dan kita sama-sama juga mendukung BPIP dan pemerintah untuk menjadikan Pancasila itu di dalam batang tubuh, dan Pancasila itu harus ada dan menjadi mata pelajaran wajib di semua tingkatan dan jenis pendidikan. Gitu tambahannya. Baik, dan ini mungkin sampai sekarang dikenal bahwa PGRI ini adalah organisasi perjuangan ya, Prof. Uni ya, sampai memperjuangkan sebegitunya sehingga Iya. Gimana? Ya, sehingga ada kesempatan tidak masuk prolegnas. Ini upaya bagaimana negosiasi agar pasal ini tidak hilang seperti dalam RUU Sisdiknas itu ya Bu ya. Baik, kita karena sudah ada yang masuk di WhatsApp dari pendengar, Ibu kita akan bacakan dulu dari Intan di Ungaran. Selamat siang, Apredio, selamat siang juga PGRI. Bagaimana perkembangan sekarang ini Bu setelah kemarin dari pihak PGRI yang ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, lalu progresnya sekarang ini seperti apa? Saya sebagai guru bisa bernafas lega, agak longgar dada saya, dan kami yang di bawah hanya mendengar saja dan berdoa agar segala sesuatunya berjalan baik, dan saya pengen mengabdikan diri saya sebagai seorang pendidik untuk generasi muda Indonesia yang emas. Terima kasih. Wah, ini guru juga mungkin Bu Intan ini. Silakan, Prof. Uni. Kita kemarin dalam diskusi itu dan seperti kata Pak Ketua tadi, bahwa itu ditunda, ya. Ditunda itu catatannya di Baleg itu dikembalikan untuk diperbaiki. Artinya diperbaiki itu kita juga akan kawal, ya. Ditunda untuk diperbaiki. Dan dalam komunikasi itu selalu disebutkan bahwa ini bisa tahun 2023, bisa juga long list di atas tahun 2024. Tapi yang paling penting yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun komunikasi dengan banyak pihak dan meyakinkan bahwa tunjangan profesi guru itu adalah sebuah spirit perjuangan yang tidak boleh mundur, dan itu menjadi suatu kemajuan bangsa Indonesia menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Jadi itu yang disebut oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita tetap waspada dan kita tetap harus membangun komunikasi. Dan yang paling penting saya juga suka dengan, sebenarnya saya banyak terinspirasi oleh Jawa Tengah dengan budaya Jawanya yang sangat menjunjung tinggi, menghormati orang lain dan para pemimpin. Jadi kita itu yang paling penting, pimpinan nanti kalau didengarkan kabupaten kota semua, bahwa kita jangan suka beropini, apalagi di media massa, beropini dengan pikirannya sendiri. Jadi kita harus betul-betul berbicara berdasarkan fakta data, sehingga kita tidak terbawa arus dan kemudian merugikan bagi organisasi itu sendiri. Saya menganggap bahwa kadang-kadang diam itu adalah emas untuk melihat bahwa kita tidak mudah terbawa arus untuk beropini sesuatu yang tidak penting, sebab apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin, oleh saya, oleh Pak Mudi, oleh kawan-kawan semua, apa yang ditunjukkan melalui gesture kita gitu ya, itu akan memberikan dampak yang panjang ya bagi kepentingan yang luas. Ini yang harus kita jaga bersama, dan saya menganggap bahwa solidaritas itu dari teman-teman itu adalah jawabannya, dan saya terima kasih kepada semua PGRI di semua tingkatan, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah tentunya. Makasih loh Pak Budi, gigih banget saya tahu ya, sangat gigih dan sangat luar biasa Jawa Tengah. Makasih Pak Budi. Iya.
Bu Intan, mungkin saya melengkapi ya dari Bu Ketum. Ini mohon maaf kalau Bu Ketum kan pelakunya ya, jadi mungkin mau menceritakan apa yang dilakukan itu ya ini sebagai pemimpin organisasi profesi ya, mesti ada cara ya, mungkin yang tidak harus ya sendiri. Saya ingin menyampaikan begini ya Bu Intan, saya kira suara batin teman-teman itu sudah ditangkap betul oleh Bu Ketum ini. Dan kami juga mendengar yang tidak batin, yang suara kan ada yang sudah lantang juga ada ya. Kami kuatkan juga ke Bu Ketum dengan berbagai cara, sehingga saya tidak pernah melihat ada organisasi lain, termasuk saya sebagai dosen sering malu gitu. Bahkan saya sampaikan kepada teman-teman para guru besar dan organisasi dosen gitu. Kita sebenarnya sama kan, ketakutan akan kehilangan tunjangan profesi, tetapi mereka menjadi gagu ya, enggak berani bicara. Saya yang ini kenapa Bu Uni berani? Bu Uni kan juga profesor, Bu Uni juga dosen. Tapi yang melatari bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan begitu besar ya banyak guru. Maka saya tidak juga pernah melihat ibu mungkin ya sesuntuk itu ya, sesibuk itu, kan tidak hanya fisik ya, tetapi juga pikiran. Dan menurut saya yang luar biasa, ibu lalu mengeluarkan seluruh daya upayanya. Dan salah satu kelebihan Bu Ketua Umum ini kan beliau punya akses yang sangat luas ya. Ini salah satu kesuksesan kan memang diakses. Yeah. Terus kedua, kerjasama, kolaborasi, punya kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga seorang Bu Ketum sekalipun diundang sendirian, semua tahu di belakang itu adalah banyak kekuatan, sehingga diperhitungkan. Jadi semua orang bicara kemarin boleh, tetapi yang diundang presiden kan cuma satu. Ini fakta. Yeah. Nah, DPR sebenarnya juga sudah mempertimbangkan itu, tetapi mereka juga sudah apa daya. Kita sudah melalui berbagai kelompok, sebut saja partai yang ada, semua sepakat dengan kita, tetapi ternyata itu jalan terus. Sampai pada akhirnya bisa saja kita diketawain karena hanya memperjuangkan nasib diri, tetapi sekali lagi ini cara saja, karena nanti setelah ini ditunda, kita akan berbicara setelah yang ini berhasil, karena kata kuncinya Ibu masih ingat ya, Mbak Intan ya. Jadi apa artinya undang-undang itu kita berhasil menghentikan, lalu memberikan masukan sebanyak-banyaknya, tapi yang satu ini hilang. Ya. Yes. Nah, itu jadi nggak ada artinya apa-apa. Lah ini yang membuat. Wah, yang mendengar ini Jawa Tengah, halo, lihat ketuanya, keren banget nih. Halo Jawa Tengah, nggak salah nih, keren banget. Terima kasih. Kita mengaktualisasikan apa pikiran saya, gitu ya. Yeah. Jadi kadang-kadang nggak semua bisa terucap, tapi Jawa Tengah, halo, Anda lihat sendiri, Anda dengar sendiri, bagaimana ketuanya bisa mengaktualisasikan ya, secara literally itu jauh lebih bagus dari saya menyampaikannya. Jadi, so thank you, kita sama-sama Pak Mudi. Senang banget akhirnya. Ya, baik. Prof Uni, sebetulnya kalau dari RUU Sisdiknas itu sendiri yang krusial di mana, Bu? Kalau memang melihat selama ini undang-undang guru sudah terakomodir, kemudian tadi juga sudah termaktub di situ, apa yang perlu diperbaharui atau diperbaiki, Bu? Iya, kalau saya sih cuma dua aja. Kalau saya sebagai Ketua Umum PGRI, satu, TPG nggak dihapus, dikembalikan tuh pasalnya. Ya. Itu ya, karena tadi Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah sudah mengatakan itu common interest, kepentingan ya dari semua kita, merasa satu nasib, satu perjuangan satu. Kedua, Pancasila harus hadir di dalam undang-undang, dan Pancasila ya tentunya banyak lagi yang lain, tapi disuarakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Saya kan nggak boleh mengambil suaranya kelompok yang lain. Jadi kalau kami para guru ya, mau kayak bagaimana tunjangan profesi guru nggak boleh dihapus gitu ya Pak Ketua ya? Ya, betul. Ya, jadi mungkin itu Mbak Santi. Jadi kita belajar dari Ibu juga. Jadi
oh ini ya ternyata apa artinya itu loh Mbak Santi, banyak bisa diskusikan, tetapi Bisa banyak, yang benar. satu ini kalau hilang yang lain nggak ada artinya juga kita berjuang. Maka tadi di depan karena memang yang membuat berhasil menurut saya kegigihan, keberanian. Saya nyebut keberanian ya, nggak ada orang seberani Bu. Bu Uni. Akhirnya mampu membangun isu bersama itu loh. Ini loh masalah, ini isu, saya sebenarnya kalau reformasi juga isu lah isu ya. Ya. Kepentingan itu ya, isu bersama itu sekarang sudah PPK tenang. juga isu ya, tapi Iya. PPG. Saya tidak mampu. Nah ini sukses. Dan Bu Intan ya, sekali lagi, kalau melihat tanda-tandanya, Presiden sudah terima Bu Ketum kita, karena Bu Ketum juga tuntutannya itu saja kok. Berarti kalau ngundang ya memang mau memenuhi itu, dan buktinya terus langsung penundaan, disuruh kita merapikan, membicarakan lagi dengan kita, mari kita kawal, insya Allah tunjangan profesi tetap aman. Kalau aman, ini hasil perjuangan Bu Ketum loh ya. No, Amin, amin. dan Ya, ini mari. saya akan sampaikan Pak Ketua. Jadi besok tuh saya diundang untuk berbicara dua hal. Di plenary session saya harus bicara tentang the future challenge dari organisasi guru di Asia Pasifik, dan saya akan sampaikan apa yang dialektika yang terjadi ketika kita berjuang tentang undang-undang tunjangan profesi guru ini, dan kedua tentang women leadership gitu. Jadi saya ingin bercerita kepada masyarakat dunia bahwa strike, demo dan lain sebagainya itu karena satu-satunya jalan. Gitu. Bagi kami ada jalan yang lebih bermartabat sebagai organisasi guru yang mengedepankan etika moral, ya. Itu yang kemudian social movement itu kita yang kita kedepankan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Itu sih. Jadi smart action ya Bu Uni ya. Oh, Ya, boleh. terima kasih punya Bu Ketum, kita termartabatkan ya. Nggak harus turun ke jalan hasilnya ada. Gitu. Ya, ada malu masa sih aku harus Pak Mudi, ketua sekretaris Asosiasi LPTK swasta. Di depannya Ibu Ketua Umum, aduh. Jangan dong. Dan kita ini selama ini menjadi mitra strategisnya pemerintah daerah. Yeah. Kita dan boleh diperhatikan Pak Mudi, saya itu nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang beropini sendiri, ngata-ngatain itu nggak pernah. Kita nggak pernah. Itu menjaga banget karena pemimpin itu dari gesturnya, dari apa Ucapannya. Iya, dan semua itu penting banget ya untuk menunjukkan kewibawaan organisasi. Saya kira itu ya dari Ya. dua ya. Bu Uni dan juga Pak Mudi, bisa disampaikan untuk bisa menenangkan bagaimana nasib tunjangan profesi guru ke depan ini sebagai akhir dari closing statement kita perbincangan hari ini lewat ngobrol update seputar pendidikan bersama PGRI. Silakan Ibu. Siapa dulu? Ibu, dulu, Bu. monggo. Gini ya, kalau udah kepastian tuh ada di hitam di atas putih. Tapi kalau penundaan kan berarti kita menunggu sampai penundaan. Tapi apa yang menyebabkan penundaan itu kan bagaimana willingness kita dan bagaimana usaha kita bersama-sama untuk menyampaikan ada kepentingan bersama yang harus dikedepankan oleh pemerintah Republik Indonesia, bukan saja di mata para guru tapi di mata dunia tentang pentingnya profesi guru dan dosen, dan itu bisa diterima. Jadi dan setelah ini PGRI tetap akan melakukan komunikasi yang terus-menerus ke dalam dan keluar untuk memastikan bahwa tunjangan profesi guru dan dosen aman bukan hanya buat mereka yang sudah tersertifikasi aja, yang belum juga gitu. Dan di Permendikbud nomor 54 juga kapan-kapan saya ingin diskusikan dengan Pak Mudi misalnya, apa iya itu organisasi penggerak guru penggerak yang menjadi, padahal kita punya LPTK itu, tapi tensinya lain gitu. Kita bisa dialog, kita bisa untuk memperbaiki gitu, dan sistemnya disederhanakan. So kepada semua guru-guru, tenang, bekerja dengan baik, tunjukkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Makasih. Baik, Pak Mudi silakan Pak. Ya, pertama terima kasih dulu ke Bu Ketum, perjuangannya luar biasa, termasuk nanti
ulang tahun PGRI di Jawa Tengah. Mudah-mudahan tanggal 3 Desember, bagaimana lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen juga Desember dulu, diumumkan oleh Presiden, ya, besok tadi Bu Intan, ya, mudah-mudahan Presiden nanti membuat statement pada saat ulang tahun di PGRI bahwa tunjangan profesi guru sesuai permintaan PGRI kami penuhi, ya, aman. Sebagai kado ya Pak ya, amin. Yang baik tuh buat saya. Iya, memang gitu. Dari beliau. Ya, tanda-tandanya sudah ada. Tadi saya sampaikan, Mbak Intan, kalau sudah sertifikasi, alhamdulillah. Kalau belum, dengan teman-teman, Permendikbud 54 akan segera dilaksanakan. Bahkan nanti saya lihat di sini banyak sekali nanti potongan-potongan kalau saya sebut pengalaman dan sebagainya. Dan yang paling jelas guru dalam jabatan sampai tahun 2025 Bu ini bisa mengikuti sertifikasi ini. Saya berharap justru pemicunya dari upaya kita, lalu muncul kebijakan ini yang memastikan tahun 2025 semua guru telah sertifikasi dan semua guru mendapat tunjangan profesi. Artinya kalau ini betul, perdebatan yang dilakukan akan ada titik temu. Janji Menteri mengatakan semua guru harus sejahtera, ya, tersertifikasi ini atau dapat tunjangan profesi ini kan tuntutan kita. Katanya kan 1,6 juta itu belum sertifikasi gitu. Gara-gara itu tidak dapat. Nah besok ini melalui Permendikbud 54 akan disertifikasi semua, mudah-mudahan selesai karena ada kemudahan-kemudahan. Lalu semua dibayar. Saya harap Bu ini kemudahan ya biar saja untuk sertifikasi para guru Bu. Yang penting segera dapat tunjangan profesi dan seperti pesan Ibu, yang penting bukan sertifikasinya kok, pelatihan setelah dapat tunjangan profesi. Jadi kita siap pelatih ya Pak Mudi. Iya, ini pengembangan keprofesian itu yang lebih penting. Jadi saya ingin menebar optimisme setelah berjuang luar biasa. Saya kira tidak ada yang sia-sia. Pemerintah mendengar, Tuhan mendengar. Sama sih ingat pesan Ibu, kalau perlu kita juga mengetuk langit itu ya. Oh iya. Ya terpenuhi gitu setelah gedor-gedor DPR, gedor istana kan begitu Bu. Gedor langit juga karena waktu itu Ibu terus saja. Ayo terus kalau perlu kita juga gedor itu langit, kita memohon. Mudah-mudahan kalau belum sekarang secara formal, kita tunggu ya Bu, mudah-mudahan tanggal 3 Desember nanti diumumkan sebagai PPG. Pernyataan Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Yes. Masih ada pintu langit yang bisa kita ketuk ya Bu Uni ya. Iya, Bu Uni mungkin ingat ya, PP Guru lahir diumumkan juga pas diupiris Pak SBY loh Bu. Pada waktu menyatakan universitas. Iya, bukan, peresmian. Peresmian universitas. Ya, peresmian gedung. Ya. Jadi saya kira tidak salah lah kalau nanti juga Presiden menyatakan itu dan itu kado hari ulang tahun PGRI dan menurut saya itu akan menjadi sejarah buat Bu Ketum kita yang mampu mempertahankan tunjangan profesi guru. Terima kasih. Terima kasih sekali. Luar biasa untuk ngobras hari ini, ngobrol update seputar pendidikan bersama Kalau PGRI. saya diminta Ya. ngobrol lagi sama asal didampingi Pak Ketua, saya mau deh. Sip Bu. Karena saya dibantu jawabannya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tentu saja Anda dimanapun berada, ngobras akan saya akhiri. Dan ini sepertinya pengen panjang sih, tapi Prof. Uni dan juga Pak Mudi masih banyak agenda ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan juga untuk Ketua PGRI Jawa Tengah yang sudah hadir di ngobras hari ini. Ibu jaga kesehatan, semangat. Kita selalu mendukung karena kami ada di sini berkat ada guru-guru juga yang mengajari kami. Terima kasih. Itu kok pinter banget itu pembawa acaranya dipilih dari mana ya kira-kira? Itu mahasiswanya Pak Sabto Bu. Pak Mas Sabto. Halo Mas Sabto. Anda kok pinter banget. Mahasiswanya itu. Golek penyiarnya waktu muda jadi penyiar loh Mas Sabto. Oh gitu ya. Jangan disuruh jadi penyiar lagi. Aku lupa lah udah tua. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Bapak juga terima kasih. Waalaikumsalam.
Pak Budi, selamat dan sukses ya. Makasih banyak. Terima kasih. Pamit ini mau ngajar nih. Ya, monggo Ibu. Terima kasih. Teman-teman. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dalam Ngobras, ngobrol update seputar pendidikan bersama dengan PGRI. Dan hari ini tema yang kita angkat adalah nasib tunjangan profesi guru TPG ke depan. Kita sudah banyak mendapatkan jawaban dan optimisme. Mudah-mudahan ini memberikan insight kita tetap bekerja dan juga menjunjung tinggi profesi yang sudah kita pilih ya sebagai seorang guru. Saya Santi Rosalia pamit, ketemu lagi Kamis depan dengan tema yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Ngobras bareng PGRI. Ngobrol update seputar pendidikan. Sampai jumpa.